Umat Islam umat yang paling kuat persaudaraannya. Umat Islam adalah selalu saling mendoakan satu sama lain, dan ini yang akan mengantarkan kita untuk bisa bersatu. Berbagai masalah akan dicapai solusinya. Ya alhamdulillah, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, saya berjuang untuk menulis buku solusi problematika umat, solusi fikih kontroversi, dan sekarang sudah terbit. Ya agak sedikit tebal. Ini judulnya adalah 100 solusi fikih kontroversi. Ya, belum kelihatan ke sana. Ya seperti ini. Ini 800 halaman lebih. Dibahas di dalam buku ini berbagai masalah kontroversial dan apa solusinya. Ya, antara lain adalah kita melaksanakan ibadah salat di malam Ramadan. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 33, ada yang pokoknya salat saja. Gak usah ribut-ribut menghitung angka. Solusinya bagaimana kok bisa berbeda? Alhamdulillah saya bahas di dalam buku ini. Antara lain kuncinya adalah saya ungkapkan satu narasi. Tahajudlah kamu untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Mungkin kalimat ini boleh dianggap baru, tapi sebetulnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Tahajud kata Al-Quran, qiyamul lail kata Al-Quran, witir kata Al-Quran, cuma tarawih adalah kata ulama. Gak ada dalam Al-Quran dan hadis kata tarawih. Tapi alhamdulillah walaupun nama itu tidak ditemukan dalilnya, menjadi pegangan untuk seluruh umat Islam di dunia, enggak masalah kan? Jadi ada kesamaannya walaupun ada perbedaannya. Yuk kita lihat persamaannya. Insya Allah perbedaan itu kecil, persamaan yang lebih besar. Dan tentu untuk sampai kepada tingkat persatuan yang sangat luar biasa, kita saling sayang menyayangi dan juga saling mengasihi dan saling mencintai, tentunya karunia Allah yang harus kita cari. Maka dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi orang yang mampu membuat Ramadan ini sebagai jalan perubahan dan peningkatan kualitas keimanan, peningkatan kualitas amal ibadah, ketakwaan, yang apabila semuanya meningkat otomatis akan semakin kuat komunikasi antara satu dengan yang lain, dan umat luar akan semakin segan menghadapi umat Islam. Salah satu hal yang patut kita upayakanlah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini juga saya masukkan dalam buku ini sebagai satu masalah. Jadi setiap masalah ini namanya 100 solusi, tapi isinya sudah lebih dari 100. Ada 116 di sini. Ya, salah satu masalah adalah muncul pertanyaan dari seorang ibu nih. Sungguh masih suka kebingungan saya itu ketika ada undangan menghadiri acara doa bersama. Dari satu segi kita harus selalu menjalin silaturahim. Manakala ada yang mengundang, maka sepatutnya kita memenuhi undangan. Namun dari segi lain, kita masih ragu kalau ada yang disebut dengan undangan acara berdoa bersama. Dari mana itu doa bersama? Udahlah doa masing-masing aja. Mungkin pernah ada yang mendengar kalimat itu? Iya. Pertanyaan, setelah dipelajari beberapa hadis yang menunjukkan adanya zikir dan berdoa bersama, maka masih penasaran, adakah doa yang Rasulullah SAW praktikkan bersama sahabatnya, baik pada waktu-waktu khusus atau waktu bebas, seperti yang sering ditemukan di masyarakat kita, doa bersama, habis acara doa bersama, bahkan di beberapa tempat habis sholat doa bersama. Terutama di masjid-masjid kecil di kampung, imam langsung memimpin doa bersama. Itu gimana sebenarnya? Kita kaji pembahasan Rasulullah SAW teladan dalam segala aspek kehidupan.
Dalam membina umat, beliau tidak hanya menyampaikan perintah dan larangan untuk ditaati, akan tapi beliau juga selalu memberi contoh. Bahkan dalam hal-hal tertentu, beliau bersama-sama dengan sahabatnya melakukan hal yang sama dan berdoa untuk kepentingan bersama. Itu biasa beliau lakukan bersama sahabatnya. Kita kaji hadis Rasulullah dari Khalid bin Abi Imran, anna ibn Umar qala qalla ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'id da'awat li ashabi. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari majlis, berdiri dari majlis atau bubar dari majlis, kecuali setelahnya berdoa dulu untuk bersama. Jadi kalau sekarang kita berkumpul bersama seperti ini, kalau ikut sunnah Rasulullah, sebelum kita bubar, doa bersama dulu. Dan ini sepertinya kurang begitu dikenal gitu. Paling-paling doa kafaratul majlis masing-masing. Tapi doa dipimpin oleh seseorang, itu jarang dilakukan pada umumnya di kota-kota. Kalau di kampung-kampung udah biasa. Ya, dalam beberapa hal kampung lebih maju daripada kota. Hal yang lain kota lebih maju daripada kampung. Yang jelas urusan makan, orang kota nuturkan orang kampung. Orang kampung bisa hidup tanpa orang kota. Orang kota tanpa orang kampung dari mana bisa makan? Tapi kadang-kadang orang kota datang melihat orang kampung, dah dasar kampungan. Tapi orang kampung nggak bilang begitu, dasar kotaan nggak ada. Ya, jadi sebetulnya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Ibnu Umar, berarti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, jarang Rasulullah meninggalkan majlis atau beranjak dari majlis kecuali ya setelahnya berdoa. Seringnya berdoa dulu, berdoa bersama untuk kepentingan bersama. Apa isi doanya? InsyaAllah doa ini sangat bermakna setiap saat kita baca, sedang sendirian dan sedang bersama-sama. Walaupun redaksinya untuk bersama-sama, tapi sangat berguna manakala kita sedang berdoa sendirian. Sebab kita sewaktu sendirian harus berguna buat umat banyak. Dan sewaktu kita bersama-sama tidak meremehkan kepentingan pribadi-pribadi. Begitulah kehidupan umat Islam. Salah seorang ulama besar di Mesir mengatakan, al-fardu khadimun lil jamaah wal jama'atu kafilatun lil fardi. Setiap pribadi hendaklah tampil sebagai pelayan bagi umat. Dan kelompok satu umat selalu memperhatikan kepentingan anggota pribadinya masing-masing. Menjaga kepentingan pribadi masing-masing. Begitulah kehidupan berislam, kehidupan beragama Islam. Baik, kita baca doanya. Allahumma ya Allah, iqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Ya, saya baca terjemahnya ya. Nih, mudah-mudahan doanya dari sini nih. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat padamu. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Dengan ibadah Ramadan kita berharap meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berjuang untuk banyak ruku, banyak sujud, banyak membaca Al-Qur'an. Tentunya senantiasa kita jaga antara takut dan harap. Itulah hakikat ikhlas. Ikhlas itu takut dan harap dengan seimbang. Ada orang yang berkata, ya kalau ikhlas jangan takut neraka, jangan ingin surga, karena Allah saja. Ada yang berkata begitu tuh. Atas dasar apa dia berkata begitu? Atas dasar ungkapan seorang hamba Allah, bukan tingkat Rasul. Siapa yang berkata? Seorang wanita salihah, mantan penghibur, dan dia sadar, insyaf, menjadi ahli ibadah dan pejuang memimpin perang. Siapakah dia?
dia adalah terkenal di kalangan orang-orang yang memperdalam ilmu tasawuf, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, ma'abadtu khawfan minan nar wala raghbatan fil jannah fa akunu ka ajiri su walakin abadtuhu hubban lahu wa syauqan ilahi. Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka atau ingin surga, itu buruh murahan. Aku menyembah Allah karena cinta dan rindu padanya. Ungkapan ini dijadikan pegangan oleh sebahagian umat Islam ya. Kita cintai umat Islam. Adapun perbedaan itu realita. Berbeda memahami dalil, berbeda praktik ibadah, berbeda dalam memahami Al-Quran, itu realita. Tapi semuanya ingin menjadi orang yang mendapatkan rahmat, ampun dan ridho, berarti bertemu dalam harapan dan tujuan. Kita cintai mereka semuanya. Nah, doa membimbing kita. Ini doa dari Rasul. Ya Allah, jadikan rasa takut kami kepada Engkau sebagai benteng yang menghalangi kami jangan sampai berbuat maksiat lagi di masa mendatang. Berubah kita. Dengan Ramadan ini menjauhi dari perbuatan yang tidak berguna. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, jadikan upaya kami taat padamu berupa ibadah saum, salat berjamaah subuh ini. Jadikan ya Allah sebagai jalan menuju surgamu, yang mengantarkan kami menuju surgamu. Dengan rahmatmu, kita masuk surga hanya dengan rahmatnya, bukan dengan amal ibadah kita. Namun amal ibadah kita dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi rahmat itu kunci untuk memasuki surga. Kunci tersebut akan diberikan Allah kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tidak dapat kunci, gak akan masuk surga. Jadi kuncinya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan diberikan kepada orang yang mengungkapkan kalimat la ilaha illallah dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Dan telah Engkau berikan kepadaku nikmat yakin. Yakin Engkau melihat kami dimanapun kami berada. Yakin Engkau tidak pernah jauh dari kami. Yakin setiap kali kami berbuat salah, berbuat dosa, Engkau menyaksikan. Yakin ya Allah semua perbuatan kami tercatat di hadapan Engkau. Yakin manakala kami menghadapi suatu kesulitan, hanya Engkau yang kuasa memberikan kemudahan. Yakin ya Allah bahwa semua yang jauh menurut kami, tidak ada yang jauh di hadapan Engkau, karena Engkau sangat dekat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu-nafsu mereka, dan kami sangat dekat kepada mereka, lebih dekat daripada yang semua yang terdekat. Lubang hidung kanan dekat dengan lubang hidung kirinya. Allah lebih dekat. Mata kanan sangat dekat dengan mata kiri. Allah lebih dekat. Bibir sangat dekat dengan gigi. Allah lebih dekat. Itulah aqrabu min hablil warid. Aqrabu ilahi min hablil warid. Wa minal yaqin ma tuhawinu bihi 'alaina musibatid dunya. Mudah-mudahan doa ini sudah pada hafal ya. Coba yang sudah hafal berapa persen nih? Angkat tangan yang sudah hafal nih. Oh banyak calonnya. Iya, calon penghafal nih banyak nih. Ya. Wa minal yaqini ma tuhawinu bi 'alaina musibatid dunya. Berikan kepadaku ya Allah keyakinan, dan dengan keyakinan ini Engkau berikan kepadaku kemudahan, kepada kami kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Dalam menghadapi sekian banyak yang tidak terduga sebelumnya. Kalau sudah terduga, sudah dipersiapkan kan?
Makanya musibat di dunia, kalimat musibat itu sesuatu yang tepat sasaran. Allah punya program, semua manusia harus mati, maka mati adalah tepat sasaran. Kapan akan menemui kita, di mana kita berada saat mati menjemput kita, pasti tepat sasaran, nggak akan salah alamat. Yang muda, yang tua pasti akan mengalaminya. Allah juga punya bukti kekuasaan kepada manusia, bukti bahwa semua kesehatan milik Allah. Ketika Allah berikan kepada hambanya sehat, selalu sehat. Ketika Allah cabut sebagian kesehatannya, sakitlah dia. Itulah yakin milik Allah semuanya. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Pandemi kemarin tersebar berita melalui media, ada yang sesuai dengan realita, ada yang ditambah-tambah. Itu atas izin Allah beredarnya itu. Yang benar, yang bohong atas izin Allah. Dan buat orang yang beriman kepada Allah, nggak akan begitu terganggu dengan sekian banyak berita. Lalui saja, ikuti petunjuk yang Allah berikan kepada kita, ikuti juga petunjuk yang Allah berikan kepada kita melalui Rasul, melalui Al-Quran, dan juga melalui para dokter. Tapi hakikatnya ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu pas musim pandemi, masker terus kemana-mana dibawa. Enggak beriman kepada masker. Jangan beriman kepada masker. Mau yang ketat dengan maskernya ataupun yang longgar, yang Allah berikan kepadanya sehat-sehat. Yang Allah sakitkan sakit. Bahkan yang meninggal memang sudah jadwalnya, tanpa pandemi juga memang sudah jadwalnya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mati'na bi asma'ina, ya Allah berilah kami bimbingan agar mampu menikmati pendengaran untuk taat padamu. Ketika mendengar Al-Quran, betul-betul telinga ini menikmatinya. Ketika mendengar musik gembrang-gembrung pada tepararugu, enggak enak, ingin segera pergi. Mati'na bi asma'ina, ya Allah berikan kepada kami kenikmatan memanfaatkan pendengaran untuk hal yang dapat mengantarkan kami menuju ridhamu. Ada ungkapan seorang ulama, wallahu alam, ini bisa diterima ataukah enggak. Barang siapa yang tergila-gila dengan musik di dunia, jangan harap dapat menikmati musik di surga, katanya. Tapi tentunya itu ya tidak saya temukan sabda Rasul itu. Tapi mungkin itu adalah merupakan keterangan ulama untuk supaya mengingatkan manusia agar lebih senang dengan musik Quran. Emang Quran punya musik itu. Ya kalau boleh kita istilahkan musik itu berkaitan dengan seni. Seni Al-Quran di atas semua seni. Bahkan seni-seni buatan manusia bukan saja tidak mampu menandingi, mendampingi pun tidak, apalagi melampaui. Coba kalau saya membacakan Al-Quran di sini, mungkin ada ahli musik, ada ahli metik gitar, ada piano dan lain sebagainya. Saya baca umpamanya satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kira-kira metik gitarnya gimana tuh? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau niup serulingnya kira-kira gimana tuh? Mengiringi irama barusan. Gak ada yang sanggup, para musisi gak ada yang sanggup mengiringi musiknya Al-Quran. Karena Al-Quranlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan Jibril kepada Rasul, dibacakan Rasul kepada para sahabat dengan menggunakan irama yang iramanya sendiri sudah dikenal sebelum Al-Quran turun oleh masyarakat Arab. Tapi pas digunakan untuk Al-Quran, kalah itu irama-irama yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk menyanyikan syair-syair mereka. Jadi Al-Quran juga punya musik tersendiri. Ada salah seorang musisi
yang sangat populer di tengah-tengah para penggemarnya, menghilang sekian lama tidak muncul main musik. Dia juga vokalis, musisi, menghilang sekian lama. Pas muncul, oh dikerubutin para fansnya. Para penggemarnya langsung mengunjungi, "Bang, kapan lagi menyanyi, kapan lagi manggung?" "Oh, emang kalian menunggu aku?" "Iyalah, ayo segera." Baik, untuk saat ini saya ingin menyampaikan musik kalau kalian duduk dengan tenang, bukan dengan joget, bukan dengan jingkrak-jingkrak, tapi duduk dengan tenang. Oke, kami duduk, semuanya duduk, sudah tenang. Pas sudah siap kalian mendengarkan? Ya, siap. Dia langsung mulai, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Terus dia baca. Pada bingung itu para pemuda, kok jadi begini musiknya? Akhirnya ditanya oleh mereka, "Kapan main musik seperti dulu? Kami bolehlah mendengarkan ayat Al-Quran yang kau bacakan, kami juga senang, tapi kami juga tidak bisa meninggalkan musik." Apa kata dia? "La yajtami'u al-musiqayani fi qalbin wahid." Dua musik yang berbeda tidak mungkin bisa menempati kalbu yang sama. Kalbuku kini sudah diisi dengan musik Al-Quran. Musik buatan manusia, no way. Enggak bisa masuk ke sini. Ini sudah diisi dengan musik Al-Quran. Subhanallah. Baik, wa matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berilah kami kenikmatan menggunakan pendengaran untuk suara-suara yang mengantarkan kami lebih mencintai Engkau dan meraih cinta dari Engkau, mencintai semua yang Engkau cintai. Wa absarina, dan juga bimbinglah mata kami, pandangan kami untuk dapat menikmati, melihat yang Engkau ridhai. Ketika melihat huruf-huruf Al-Quran, satu huruf demi satu huruf, nikmat rasanya. Ketika kita melihat yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak mengantarkan kita menuju zikir Allah, maka udah ditolak saja. Mata ini enggak bisa digunakan untuk melihat yang gini-gini, enggak sanggup mata kami. Allahu Akbar. Ini yang harus kita miliki, ini perubahan seperti ini. Makanya dengan berdoa, karena Allah lah yang merubah keadaan kita. Walaupun kita berjuang sekuat tenaga, tanpa izin Allah tidak akan mencapai yang diharapkan. Dan ada doa dalam Al-Quran, surat Al-Falaq, ya, "A'udzu birabbil falaq." Katakan oleh kamu, aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Apa itu Rabbul Falaq? Yang mengatur perubahan. Biasa diartikan falak adalah perubahan dari malam ke siang. Saat ini adalah falak ini. Tapi sebetulnya dalam Al-Quran falak itu banyak makna. Falikul isbah, ada falikul habbi wan nawa. Ketika biji berubah menjadi tunas, itu falikul habbi wan nawa. Jadi falak itu perubahan. Perubahan dari kecil menjadi besar, dari miskin menjadi kaya, dari tidak sarjana menjadi sarjana, dari rakyat menjadi pejabat, atau dari pejabat menjadi rakyat kembali, jadi sehat, dari sehat menjadi sakit. Itu sebenarnya adalah falak itu. Dan ternyata banyak sekali orang yang kaget dengan menghadapi perubahan. Akibat tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, menemukan perubahan menjadi celaka. Banyak orang yang miskin rajin ke masjid, setelahnya kaya, banyak alasan. Banyak orang yang sebelum punya ilmu rajin menghormati sesama, setelahnya punya ilmu ingin dihormati terus. Ini berarti dia gagal dengan perubahan. Maka perubahan yang kita inginkan adalah perubahan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perubahan menuju hidup yang lebih berkualitas. Wa quwwatina ma ahyaitana, ya Allah berikan kepada kami kemampuan memanfaatkan kekuatan, kesehatan, kemampuan menjadi orang yang mampu memanfaatkannya demi mencari ridha-Mu,
rahmat dan maghfirah. Ramadan adalah merupakan bulan rahmat, ampunan dan itqun minan nar. Sering dibahas oleh para ustadz, para ulama. Ramadan tiba, maka dibagi 3 katanya Ramadan itu ya. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Awalnya gunakan untuk berjuang mendapatkan rahmat Allah, berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah. Dengan rahmat dan ampunan maka punya peluang untuk selamat dari siksa neraka. Tentunya dari awal sampai akhir untuk 3-tiganya. Bukan berarti ya 10 malam pertama mencari rahmat aja, 10 malam kedua ampunan saja. Enggak begitu. Dari awal sampai akhir untuk semuanya. Kemudian hadis yang paling populer dibacakan awal Ramadan adalah idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila tiba Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup, dan setan diberogol. Siapa yang memberogol? Siapa yang membuka pintu surga? Siapa yang menutup pintu neraka? Apa yang membuat neraka ditutup? Apa yang membuat pintu surga dibuka? Apa yang membuat setan diberogol? Amal ibadah umat Islam. Makanya hadis menyebutkan ughliqat, ditutup, futtihat, dibuka. Tidak berbunyi Allah membuka pintu surga, Allah menutup pintu neraka. Oh, kalau begitu kata tukang maksiat, bebas kita maksiat, ditutup kok nerakanya juga. Bukan begitu, justru dibuka oleh amal ibadah, ditutup oleh amal ibadah, diberogol oleh amal ibadah. Bagi yang tidak beribadah, ya setan masih berkeliaran. Bukankah pada bulan Ramadan berlangsungnya perang Badar? Ya. Siapa yang membantu orang kafir? Syaitan. Bahkan ketika para tokoh masyarakat Arab yang membenci Islam, yang membenci Rasul sedang melakukan rapat besar, dikumpulkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh-tokohnya berkumpul sedang menyusun taktik strategi bagaimana supaya berperang bisa menang. Datang seseorang yang tampil kakek, tidak dikenal oleh yang rapat. Ini ada orang tua nih. Kakek dari mana? Saya dari daerah sana. Ada apa ke sini? Saya ingin ikut berbicara, menyampaikan ide kepada kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Bermunculan ide, kata si kakek, salah itu salah. Semuanya disalahkan. Dia menyampaikan ide. Ternyata dia adalah syaitan dari golongan jin yang berpenampilan sebagai manusia. Itu syaitan itu. Ternyata enggak diberogolnya. Bersahabat dengan tukang maksiat. Diberogol oleh ibadah kita. Makanya bunyi hadis, bila Ramadan tiba, diberogol setan. Bukan Allah memberogol setan. Bila Ramadan tiba, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dengan amal ibadah kita. Berarti dengan semakin banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, maka semakin tertutup rapat pintu neraka bagi mereka dan semakin terbuka lebar pintu surga buat mereka. Baik, kita lanjutkan. Waj'alhul warisa minna. Ya Allah, amal ibadah yang kami lakukan melalui pandangan mata, pendengaran telinga dan kekuatan, kami mohon Engkau jadikan warisan untuk keluarga kami di masa mendatang. Bukan harta. Sebab artinya harta yang banyak kalau memang tidak diisi dengan amal ibadah, tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka kami mohon Engkau jadikan ya Allah
sebagai warisan untuk keluarga kami adalah yang berhubungan dengan amal ibadah. Waj'al sa'rana ala man zalamana, dan Engkau Maha tahu ya Allah, saat kami melaksanakan praktek ibadah banyak sekali yang mengganggu. Kami punya program membina umat, banyak sekali gangguan, terutama saat-saat sekarang zaman teknologi, zaman sains. Ya Allah, gangguan dari mana-mana. Kalau dulu yang disebut dalam Al-Quran naffasati fil 'uqad, hembusan-hembusan dalam buhul-buhul yang dilakukan oleh para penyihir, sekarang buhulnya dibawa oleh semua orang kemana-mana. Sebelum sholat buka handphone, habis sholat buka handphone, sebelum tidur buka handphone, bangun tidur buka handphone juga. Ya Allah, masih mendingan kalau yang dibuka itu yang bermanfaat. Tapi kalau yang mengganggu aktivitas, sampai si suami memanggil istrinya enggak kedengaran, si ibu memanggil suami enggak kedengaran, habis semuanya sibuk dengan handphone. Jangan-jangan itu buhul modern itu. Dulu buhul dibuat dari kayu, dari apa, sekarang adalah dibawa kemana-mana. Maka kita mohon kepada Allah, dengan adanya alat teknologi yang semakin canggih disalahgunakan oleh orang-orang yang anti-Islam, kita manfaatkan untuk ibadah. Itu waj'al sa'rana ala man zalamana. Mereka membuat alat teknologi untuk merusak akhlak umat Islam, kita gunakan alat teknologi untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Mereka bikin umpamanya pesawat ya untuk memerangi umat yang bertauhid, kita gunakan pesawat untuk ibadah haji dan umrah. Umat Islam pengguna pesawat terbanyak, terutama pada bulan Ramadan. Makanya umat Islam paling maju bagaimanapun. Ya, saya baru pulang lagi kan kemarin hari Rabu, hari Rabu saya baru pulang, hari Selasa baru pulang dari umrah. Sebelum nyampe di Jeddah, saya sampaikan kepada para jamaah, yuk kita tafakur membaca alam di Saudi ini, di Mekah, Madinah dan Jeddah, membuktikan bahwa umat Islam umat paling maju, umat yang paling harmonis hidupnya. Umat Islam adalah yang paling menikmati alam raya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Surat Al-Anbiya 105 menegaskan, sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur setelahnya zikir bahwa hamba-hambaku sebagai pewaris bumi ini. Sudah kami tetapkan bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku. Artinya hamba-hamba yang hanya menyembah kepada Allah semata. Maka kalimat waj'al sa'rana ala man zalamana, ya Allah banyak sekali yang menzalimi kami, sungguh tidak ada yang susah di hadapan Engkau. Jadikan program jahat mereka menimpa mereka sendiri ya Allah, jangan menimpa kami. Ini kalimat waj'al sa'rana ala man zalamana. Mereka ingin berbuat buruk kepada kami, kembalikan keburukan kepada mereka, jangan kepada kami. Dan sudah Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Satu qiraat yang kedua, wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada wa ma yakhda'una, ada wa ma yukhadi'una. Itu sudah ditulis dalam buku tafsir 10 qiraat jilid 1. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan bahwa makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang diarahkan kepada kaum mukminin, sebelum sampai kepada kaum mukminin sudah Allah sediakan duluan balasannya buat mereka. Karena itu Al-Qur'an menyebutkan yukhadi'unallaha baru walladzina amanu. Mereka menipu Allah baru nyampe kepada mukminin. Dan sebetulnya setelahnya sampai kepada mukminin, siapa yang menderita? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali menimpa diri mereka sendiri.
Boleh enggak kita kalau membalas tipu daya mereka dengan tipu daya lagi? Berlandaskan wa ma yakhda'una, tipu daya dari satu arah. Tapi dengan bacaan wa ma yukhadi'una, tipu daya dari dua arah. Artinya umat beriman kalau mau membalas-balaslah. Itu dengan bacaan wa ma yukhadi'una. Tapi kalau dibaca wa ma yakhda'una, aku mah enggak sanggup balas mereka. Udahlah kita serahkan aja kepada Allah. Boleh itu balaskan bacaan wa ma yakhda'una. Jadi dua bacaan wa ma yakhda'un dengan wa ma yukhadi'un memiliki makna yang lebih luas. Makanya Imam Nafi' ketika mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada murid-muridnya, salah seorang muridnya berkata, "Wahai Imam, bolehkah aku belajar satu cara baca saja? Enggak seperti yang engkau ajarkan begitu banyak. Aku minta satu saja." Kata Imam Nafi, "Kamu jangan menghalangi aku mendapatkan pahala ngajar Quran dengan sekian banyak. Cuma satu saja jalur pahala yang ku dapatkan." Oh enggak, aku ingin mendapatkan sekian banyak. Tentu dengan bacaan diajarkan wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un, maknanya lebih luas. Bila satu bacaan, ya maknanya hanya dari satu bacaan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu qiraat ini. Tapi mohon supaya tidak salah paham, sebab ini sering saya temukan salah paham terus nih. Disebut qiraat suka dihubungkan dengan irama. Irama beda dengan qiraat. Qiraat itu wahyu dari Allah disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Kalau irama itu adalah seni yang Allah berikan kepada masing-masing. Kepada kita beda-beda. Lagu mahal, bawaan masing-masing. Tapi kalau qiraat itu wahyu dari Allah. Seperti tadi, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu qiraat namanya. InsyaAllah bahasan qiraat pada waktu yang lain. Dan tepat memang Ramadan dikenal paling tidak, walaupun tidak diperdalam. Permohonan berikutnya apa lagi? Wansurna ala man adana. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang yang memusuhi kami. Kalau waj'al tha'rana ala man zalamana, ya Allah jadikan kezaliman mereka menimpa diri mereka, jangan menimpa kami. Itu waj'al tha'rana ala man zalamana. Tapi kalau wansurna ala man adana, mohon kepada Allah pertolongan untuk mampu menghadapi mereka. Yang sudah, kembalikan kepada mereka. Yang punya program ingin memusuhi kita, ya Allah berikan kepada kami kemampuan menghadapi mereka. Turunkan pertolongan-Mu untuk kami semuanya menghadapi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada kita dengan bulan Ramadan bagaimana para sahabat yang hidup bersama Rasulullah dengan Ramadan betul-betul mendapatkan kekuatan, keberanian, semangat beramal yang luar biasa. Itu pada bulan Ramadan berlangsungnya perang Badar, dan selesai bulan Ramadan berlangsungnya perang Khandaq. Bulan Syawal tiba, sudah dibina ruhiyah mereka, kesabaran mereka, keikhlasan mereka, keberanian mereka. Maka pas awal bulan Syawal Rasulullah mendengar berita orang-orang musyrikin Quraisy sudah bersekongkol dengan Yahudi akan memerangi kaum mukminin. Ketika itu Rasulullah mengumpulkan beberapa tokoh sahabat dan beliau bertanya, gimana pandangan kalian? Adakah kalian punya pendapat untuk menghadapi mereka? Kalau boleh kita tawarkanlah kepada mereka, kepada Yahudi, biar mereka tidak memerang kita. Kita tawarkan kepada mereka hasil pertanian kita sebahagian kita serahkan kepada mereka biar mereka tidak memerangi kita. Gimana pandangan kalian? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat balik nanya, ya Rasulullah, ini pemikiran, taktik, strategi atau wahyu? Kalau wahyu kami terima, pasti benar. Kalau taktik, strategi,
Kami tidak setuju ya Rasulullah. Berarti kalian siap bagaimana? Siap, kita hadapi mereka. Rasulullah SAW bahagia sekali. Rasul tuh nguji itu. Hasil bulan Ramadan mereka bagaimana? Dikepung oleh seluruh masyarakat yang membenci Islam, dari para penyembah berhala, dari Yahudi, dari Nasrani, sudah melakukan persekongkolan untuk memerangi umat Islam. Jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah umat Islam. Ternyata umat Islam hasil bulan Ramadan memiliki semangat yang membara untuk menghadapi serangan dari manapun datangnya. Dan peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Wahai orang yang beriman, ingat akan karunia yang telah dicurahkan kepada kalian saat kalian dikepung oleh musuh-musuh yang membenci kalian, membenci agama yang kalian pegang. Kalian dikepung. Fa'arsalna alim rihan wa junuda, maka kami kirimkan rihan, rih, kekuatan yang tidak terlihat. Rih kan angin ya, yang pernah menghancurkan bangunan tinggi, pernah menghancurkan pepohonan. Dan kemarin di perapatan bersama ada baligo yang begitu tinggi besar jatuh karena angin. Allahu Akbar. Itu angin luar biasa, enggak kelihatan angin itu. Siapa yang pernah melihat warna angin? Bentuk angin, lonjong, bulat atau persegi? Enggak ada yang dapat melihatnya. Tapi kekuatannya jelas. Itulah yang Allah kirimkan menolong umat Islam menghadapi musuh-musuh Islam. Rihan, artinya apa? Mari kita miliki kekuatan yang tidak terlihat oleh pihak luar. Dengan cara apa? Antara ibadah bulan Ramadan ini menambah kekuatan yang tidak terlihat. Buktinya pada waktu perang Badar, Allah berikan kepada mereka kemenangan secepatnya. Karena umat Islam punya kekuatan ruhiyah, punya kekuatan keikhlasan, punya kekuatan kesabaran, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, membuat mereka melihat dunia begitu kecil, sederhana, dan sangat hina. Wansurna ala man adana. Belum selesai surat Al-Ahzab tadi. Fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Setelahnya dikirimkan angin yang menghancurkan orang kafir, hancur kekuatan mereka dengan angin, sampai mereka pasang tenda, terangkat tendanya oleh angin. Mereka juga kedinginan, pakai pasang membakar kayu bakar, langsung terbawa oleh angin. Mereka juga masak, pada jatuh tungku-tungkunya juga oleh angin. Wah, udah itu gelisah benar itu orang kafir, musyrikin Quraisy dan orang-orang Yahudi yang sudah bersekongkol ingin menghancurkan umat Islam. Setelah itu juga Allah kirimkan wa junudan lam tarauha, dan kami kirimkan juga tentara dari langit yang tidak kamu lihat wahai orang yang beriman. Umat beriman tidak melihat tentara yang turun dari langit, sementara orang kafir melihatnya. Saat ini pun banyak sekali kekuatan-kekuatan umat Islam yang ditakuti oleh orang kafir tanpa kita lihat apa yang mereka takuti. Yang terbukti dari waktu ke waktu umat Islam terus bertambah. Bahkan tokoh-tokoh agama tertentu sudah banyak yang masuk Islam. Kalau yang keluar dari umat dari Islam bukan tokoh agama, paling yang memang asalnya juga belum mengerti Islam. Lalu dia juga terjepit ekonomi. Kemudian ada iming-iming dari pihak luar, ngasih pinjaman, kemudian tidak terbayar. Tenang, tenang. Gak usah bimbang, kami kok memahami. Lama-kelamaan, udah kalau gak kebayar utang yang begitu gede, pindah agama aja. Ya pindah. Itu karena urusan perut, bukan
bukan urusan hati, bukan belasan pemahaman. Tapi tokoh-tokoh agama lain masuk Islam itu karena keyakinan dan pemahaman. Itulah perbedaannya. Dan Al-Quran menyebutkan wa junudan lam tarauha, tentara yang tidak kamu lihat. Betul, secara fisik orang-orang musyrikin melihat tentara turun dari langit membuat mereka pada ketakutan. Umat Islam tidak diizinkan Allah untuk melihat. Kenapa? Ya, kalau mereka melihat bisa-bisa pada santai mereka. Udah turun malaikat menyerang orang-orang kafir, mungkin mereka pada bisik, udah turun tuh, yuk tenang aja yuk. Bisa begitu. Makanya dibiarkan umat Islam tidak melihatnya. Wa kana Allah bima ta'maluna basir. Allah sangat memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Kita lanjutkan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini kata per kata, ayat poin per poin sudah saya uraikan. Ada uraiannya di sini. Kita lihat umpamanya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai urusan yang paling menyibukkan kami. Jangan pula Engkau biarkan kami merasa cukup dengan ilmu yang ada. Artinya apa? Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami sibuk dengan urusan dunia kecuali untuk kepentingan akhirat. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai urusan dunia, akan tetapi berilah kami kekuatan untuk menguasai urusan dunia untuk akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami tersibukkan dengan harta kecuali Engkau sibukkan kami dengan menyalurkannya di jalan-Mu. Ya Allah, berilah kami ilmu yang membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami bangga dengan ilmu. Ya Allah, berilah kami ilmu yang mengantarkan kami untuk merendahkan di hadapan-Mu. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami rasa cinta pada ahli ibadah dan ahli taat padamu. Dan tanamkan pula ke dalam hati kami kebencian terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Itu antara lain makna dari kalimat wala taj'alid dunya akbar hammina wala tusallit alina man la yarhamuna. Ya Allah, dengan hidayah-Mu sungguh banyak di negeri ini orang-orang yang kuat, yang penuh perhatian kepada orang lemah, para pejabat tinggi yang penuh perhatian kepada rakyat. Maka berilah mereka nikmat istiqomah dalam mengemban amanah, dan limpahkanlah kepada mereka nikmat sabar dalam menghadapi tantangan. Ya Allah, sungguh Engkau menyaksikan bahwa di antara pemegang kekuasaan ada yang salah guna terhadap amanah yang Engkau berikan, sehingga banyak rakyat lemah yang menjadi korban. Ya Allah, hanya padamu kami serahkan mereka. Sungguh Engkaulah pemilik hakiki bagi semua kekuasaan. Sungguh Engkau maha kuasa mencabut kekuasaan dari orang-orang yang zalim. Dan kami mohon Engkau serahkan amanah kekuasaan kepada orang-orang yang taat padamu serta sayang kepada kami. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang yang taat padamu dan sayang pada umat ini. Ini makna wala tusallit alina man la yarhamuna. Ini doa yang biasa dibacakan Rasul saat menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Oh, ada jam 6-nya. Tidak dibuka tanya jawab atau ada yang mau bertanya? Oh, enggak, silahkan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai atas paparan yang sudah disampaikan kepada kita di Masjid Mu'tazam ini, saya ingin bertanya kaitan, kalau nggak salah saya surah Al-Mu'minun ya, ada kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa wa fiha khalidun. Yang dimaksud di dalam penggalan ayat ini dengan pengantar ayat awalnya pada aflahal mu'minun itu, apakah ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya? Itu yang pertama.
Ya. Pak Ustadz ya, dan ayat-ayat pelengkap yang melanjutkan ayat yang pertama di dalam surah Al-Mu'minun tersebut. Kemudian yang kedua, debatable fikih yang terjadi akhir-akhir ini harus kita sikapi dengan cara bagaimana? Karena ada ustaz yang menyampaikan kepada kita bahwasanya setelah sholat qiyam Ramadan itu tidak ada qiyamul lail. Ya. Nah, jalan tengahnya bagaimana? Karena ada pemahaman dari kita bahwasanya kita ingin menggunakan bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan pertama adalah ya berhubungan dengan masalah susunan ayat, susunan huruf, susunan kata dalam Al-Qur'an. Saya pernah menemukan ungkapan ulama ahli Al-Qur'an menyatakan Al-Qur'an itu dilihat dari jauh satu titik yang tidak terpisahkan, dan apabila kita perdalam gak pernah ada ujungnya. Artinya qad aflahal mu'minun dengan ulaikumul warithun, itu satu kesatuan itu, bahwa orang yang beriman dan yang memiliki sifat atau kriteria sebagai mukminun, mereka Allah yang berhak untuk menjadi pewaris tempat yang sudah Allah sediakan nanti di akhirat, yang kenikmatannya tidak mungkin dapat kita bayangkan saat ini. Dan kalimat al-mu'minun kata sifat, al-warithun juga kata sifat. Artinya kalau sudah dapat surga tidak akan keluar lagi untuk selama-lamanya. Sebagaimana kata mukminun dipelihara terus, jangan sampai waktu-waktu ada iman, sewaktu-waktu imannya hilang lagi. Bukan itu yang dijanjikan Allah. Yang mendapatkan janji Allah yang memelihara nikmat iman selama-lamanya. Kita bagaimana? Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Iman kita akan muncul tenggelam ya, naik turun. Kemudian masalah yang kedua, tadi sekilas sudah saya sampaikan narasi, tahajudlah kamu untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Qiyamul lail, tahajud, tarawih, witir, itu juga. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak ada qiyamul lail setelahnya tarawih, maksudnya lanjutkan tarawih gitu. Lanjutkan saja. Tidak terpisahlah qiyamul lail, tarawih, tahajud, itu juga. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak tidur. Waktu tidur yaitu malam hari. Makanya tidak ada tahajud siang harinya. Qiyamul lail berdiri di malam hari, ya otomatis yang namanya berdiri di malam hari meninggalkan tidur, artinya tahajud. Itulah qiyamul lail. Al-lail dari sejak maghrib sampai subuh itu al-lail. Kemudian tarawih, praktek ibadah di malam hari itu rileks, santai, enggak banyak gangguan, itu tarawih namanya. Jadi kalau yang ngebut tarawih tercepat di dunia, jangan disebut tarawih itu mah, jangan. Takjil itu. Iya kan, cepat-cepat buat takjil namanya juga. Kemudian jumlah keseluruhan adalah diperhatikan ganjil. Apabila di Masjid Al-Multazam sudah berlangsung berapa lama sholatnya di sini? Oh, udah saya mau bertanya berapa lama, bukan berapa rakaat. Iya, ya nggak apa-apa lah. Nanya berapa lama, dijawab berapa rakaat, nggak apa-apa. Dan memang hadisnya juga begitu. Hadis itu menjelaskan tentang lama dan bagusnya, tapi dipahami berapa rakaat kan itu ya. Iya, hadis itu berbunyi Abu Salamah bertanya kepada Aisyah. Pertanyaannya bagaimana? Kaifa, bagaimana? Kaifa kanat salatu Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana salat Rasul pada bulan Ramadan? Bagaimana, bukan berapa. Untuk membahas tentang hakikat bagaimana, maka Aisyah mengantarkan sampai kepada tujuan dengan angka dulu.
Dia berkata, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasul mau di dalam ataupun di luar Ramadan. Nah, ini sudah sebagian jawaban dari pertanyaan tadi. Mau Ramadan atau di luar Ramadan tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh dalam Ramadan mah gak ada tahajud, cukup aja dengan tarawih. Pernyataan orang silakan saja. Tapi kan bukan sabda Rasul kan kalimat itu. Bukan firman Allah juga. Itu pemahaman dia. Yang jelas dia juga sholat, itu aja yang paling utama. Punya kesamaan dengan kita. Nah, hadis menyebutkan Rasul tidak biasa melebihi. Kalau tidak biasa melebihi berarti pernah melebihinya, cuma tidak sering. Dan seringnya apa? Mengurangi. Kan gitu. Tidak biasa lebih berarti sering, biasanya kurang gitu. Kurang dari 11 Rasulullah sering. Lebih dari 11 jarang. Pernah lebih dari 11? Pernah 13. 8 tambah 5. 5 rakaat itu 1 salam. Dibahas di sini. Sudah ada hadisnya di sini. Tinggal dibaca nanti. Nah, kemudian Rasulullah kata Aisyah, beliau melaksanakan tidak lebih dari 11. Pertama 4. 4 itu berapa lama? Itu menjelang tidur 4 rakaat. Kemudian tidur dulu, nanti tengah malam salat lagi 4 rakaat, tidur lagi, dan nanti Rasulullah istirahat lagi dan bangun lagi melaksanakan 3 rakaat. Dalam hadis lain sebutkan beliau yutiru awsatiha fi awwaliha wa awsatiha wa intaha witru fis sahur. Beliau pertama melaksanakan awal malam, lanjutkan tengah malam, berakhirlah pada waktu sahur. Itu dua-duanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terkait dengan 11 tadi, bagaimana praktek yang 11? Ya, terkadang 4. Jangan kau tanya. Ini kuncinya jawaban nih. Jangan kau tanya bagus dan lamanya. Itu intinya itu. Artinya bukan larangan bertanya. Tapi maksudnya gak perlu engkau bertanya tentang betapa lama dan bagusnya salat Rasul. Lalu beliau istirahat sejenak, laksanakan lagi 4. Jangan kau tanyakan lagi betapa bagus dan lamanya. Lalu beliau laksanakan 3. Aisyah menyampaikan pengalaman tanpa ditanya oleh Abu Salamah. Aku pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah engkau mewitirkan? Apakah engkau tidur sebelum mewitirkan? Sebelum mewitirkan, tutira kata kerja, bukan nama, bukan nama sholat. Ya, kita kan jadi nama sholatnya witir, sholat witir, ada tahajud, ada qiyamul lail, ada tarawih, ada witir, ada jadi berapa macam itu sholat. Sebetulnya tutira itu kata kerja. Engkau sebelum mewitirkan tidur dulu enggak ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Neng Ica, ada Neng Ica ku naon sih? Neng Icanya, Aisyah tidak. Kalau di Bandung mah. Engkau nanya entah tidur apa tidak. Kan engkau tahu tidurku itu cuma di mata, qalbuku tidak pernah tidur. Artinya kalau ada orang yang berkata tahajud itu harus tidur terlebih dahulu, berarti Rasul tidak pernah tahajud. Dan Rasul nggak pernah tidur kayak kita. Rasul itu tidur cuma di mata, qalbunya zikir terus. Bedanya dengan kita nggak jauhnya, cuma satu bedanya, sebaliknya. Kita mah bangun saja tidur. Rasul tidur saja bangun gitu. Rasul itu ya tidur saja zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah dialami oleh salah seorang umat Nabi Muhammad. Saya pernah mendengar pengalaman seorang guru saya, namanya Syekh Ali Nawaitu, orang Mesir. Dia pernah menyaksikan istrinya pas bangun menjelang sholat subuh, istrinya terlihat wajahnya bercahaya, ceria, bahagia, tak pernah terlihat sebelumnya. Suaminya bingung. entah bebnya manggilnya. Kok lain sekali wajah kamu sekarang?
Iya. Ada apa sih? Aku bahagia sekali. Apa sih yang membuat bahagia kamu? Terangkan dong pada aku. Pokoknya malam ini aku mendapat kebahagiaan yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Iya, apa-apa yang membuat kamu bahagia? Aku melihat engkau, mendengar engkau sejak awal tidur sampai bangun, enggak pernah berhenti mulut kamu baca Quran. Suaminya itu lagi tidur baca Quran terus gitu. Subhanallah. Sampai istrinya itu luar biasa. Ini suamiku luar biasa nih. Mulutnya enggak berhenti dari baca Quran walaupun lagi tidur. Jadi kalimat tadi, tidak ada tahajud kalau bulan Ramadan, Al-Quran tidak mengecualikan, bahkan justru Ramadan Rasulullah SAW melaksanakan salat bersama para sahabat selama 3 kali. Pertama ketika Ramadan tinggal 7 hari, dibahas di sini juga, tapi lupa halaman berapa lah. Ini adalah bahasan tahajud. Tahajud berjamaah atau apalagi, ini 23 rakaat sunnah kah, apalagi, adalah dalil-dalilnya di sini. Rasulullah melaksanakan salat malam Ramadan berjamaah dengan para sahabat ketika Ramadan tinggal tersisa 7 malam. Berlangsunglah beliau salat bersama para sahabat menghabiskan waktu 1/3 malam. Berarti kurang lebih berapa jam itu? Di atas 3 jam. Kemudian hari berikutnya beliau tidak datang. Berikutnya lagi tinggal 5 malam lagi Ramadan, beliau kembali datang memimpin salat malam Ramadan dengan para sahabat. Beliau berjamaah. Berlangsunglah setengah malam lamanya. Bukan mulainya pertengahan malam, tapi lamanya. Bukti lamanya karena setelahnya berhenti, Abu Dzar perawi riwayat ini mendekat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, law nafatana baqiyata hadhil lailah, wahai Rasulullah, sedang enak-enak kami mendengarkan engkau membacakan Al-Quran, berhenti. Apakah tidak sudi kiranya engkau lanjutkan lagi ya Rasulullah memimpin kami salat malam? Sudah berlangsung setengah malam, kurang lebih 5 jam, masih minta tambah. Gimana kalau dicoba di Masjid Al-Multazam? Nggak bingung si makmum, pulang aja. Cuma yang bingung DKM cari imamnya di mana yang begitu. Ada ya imam yang sanggup. Kemudian pas Rasulullah mendengar kalimat tadi usul untuk dilanjutkan, beliau menjawab, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang bersama imam sejak awal sampai akhir ikut, tercatat di hadapan Allah nilai salat semalam penuh. Dan pada waktu berikutnya tinggal 4 hari lagi beliau tidak datang, tinggal 3 hari lagi beliau datang memimpin salat malam sampai akhir malam. Kata Abu Dzar, hatta khashina ayyafutanal falah, sampai kami merasa khawatir tidak ada waktu untuk makan sahur. Dari awal malam terus sampai tengah malam, sampai akhir malam. Berapa rakaat yang pertama 1/3 malam, berapa rakaat yang kedua yang menghabiskan setengah malam, dan berapa rakaat yang ketiga yang menghabiskan hampir semalam penuh. Tidak ada satu sahabat pun yang cerita tentang jumlah rakaat. Kenapa? Sahabat enggak pusing-pusing mikirin ngitung rakaat. Mereka sibuk menghayati, memahami makna. Kita kadang-kadang sibuk ngitung rakaat. Dan otomatis berbeda itu ya. 1/3, setengah dengan semalam pasti ada perbedaan. Entah perbedaan jumlah rakaat dengan kadar rakaat yang tidak jauh berbeda, atau kadar rakaatnya yang berbeda, jumlah rakaatnya sama, bisa saja terjadi. Wallahu alam. Karena tidak ada pembahasan, saya pun tidak mau ngarang-ngarang. Begitu hamba-hamba Allah, karena saya mau melanjutkan di Masjid Istiqomah saat ini, ditunggu jam 7 di Masjid Istiqomah. Saya cukupkan sampai di sini, insyaallah bulan berikutnya kita bertemu lagi. Berarti bulan Syawalnya ketemu lagi.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim iqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhul waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Dan untuk jumlah tertentu sudah tersedia di mobil. Di sini tidak dijual, nggak boleh di masjid jualan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.